Oke, selamat datang kembali di channel Trending Tech bersama saya Hengki, dan bersama saya kali ini ada sebuah smartphone baru dari Samsung, yaitu Samsung Galaxy M33 5G yang baru saja diluncurkan oleh Samsung Indonesia. Ngegas banget ya Samsung ngeluarin produk sebulan belakangan ini. Jadi mumpung pas produk ini datang dan kondisi sekarang itu masih flash sale, saya mau buru-buru bikin unboxingnya dulu. Soalnya menurut saya HP ini itu bisa jadi pilihan yang menarik di harga 3 jutaan. Kenapa? Karena salah satunya dia pakai chipset ya, yang sama dengan HP Samsung lain di harga kisaran 6 juta. Jadi, mari kita lihat sama-sama seperti apa Samsung Galaxy M33 5G ini. Sebelum saya bahas, saya mau ajak kalian untuk bantu channel ini terus berkembang dan terus kasih info-info bermanfaat dengan cara subscribe channel ini dan nyalain tombol loncengnya, biar nggak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Oke, ini dia boxnya ya, dan bisa kalian lihat sendiri nih sekarang, boxnya itu tipis, jadi bisa dipastikan ini nggak dapat adapternya, nggak dapat kepala chargernya ya. Dan dari kemarin-kemarin kita bisa menemukan HP-HP Samsung terbaru tuh kebanyakan ada paket banding dengan XL ya, kuota 120 GB selama setahun. Oke, ini bagian belakangnya nih ada kartu perdana XL-nya, terus variannya mana? Variannya ada di sini, RAM 6 GB dengan ROM 128 GB dan warnanya brown. Coklat ya berarti ya warnanya. Wah, penasaran juga nih saya nih warna brown seperti apa. Ya udah, langsung aja dibuka. Oke ya, ada box tipis. Isinya ada kabel Type-C sama Quick Start Guide atau panduan singkat. Terus ini ada stiker IMEI dan ini adalah smartphone-nya. Kita taruh dulu, nanti kita lihat seperti apa warna brown ini. Dan terakhir, SIM ejector. Udah ya, itu aja isi di dalam boxnya. Lanjut, mari kita lihat. Nah, ini mungkin sebagian spek unggulannya ya dari M33 5G ini ya. 120Hz display, refresh rate, quad kamera, sama 25 watt fast charge. Jadi mendukung pengisian cepat 25 watt. Dan ini dia warna brownnya. Wah, warnanya terlihat mewah ya. Wih, cakep sih warnanya. Bisa dibilang warna-warna smartphone keluaran terbaru Samsung tuh menarik-menarik ya. Nggak terkecuali yang ini nih. Cakep banget lihat kilafannya. Berasa mewah banget sih. Mantep-mantep. Cakep-cakep Samsung. Terus ini bagian kameranya ya. Dengan desain masih desain kotak gitu. Tapi bump-nya nggak gitu tebal, bisa kalian lihat di sini nih. Ya. Oke, 4 buah kamera dengan LED flash. Lalu bagian sini samping ada tombol power sekaligus sebagai fingerprint sensor. Lalu tombol volume, sisi sebelahnya ada SIM tray yang tipenya 3 slot, jadi kalian bisa masukin 2 SIM card beserta 1 microSD. Ini bagian atasnya, lalu terakhir bawahnya. Ada audio jack, port Type-C, dan lubang speaker. Oke, lanjut ke bagian depan. Ya, bagian depannya ini memakai desain Infinity V ya. Di sini kita bisa lihat untuk kameranya, kamera depannya, dengan ukuran layarnya sebesar 6,6 inci. Nah, layarnya ini beresolusi Full HD Plus dan panelnya ini pakai TFT ya. Tapi ini harusnya PLS ya, saingannya IPS, karena menurut saya layarnya termasuk bagus dengan viewing angle yang luas. Kalian bisa lihat sendiri ya, viewing angle-nya lebar. Jadi dilihat dari sudut yang miring pun masih terlihat jelas. Nah, ini layarnya juga terasa smooth ya, karena dia sudah support refresh rate 120Hz. Nah, di bagian setting display ini bisa kalian lihat ada bagian motion smoothness. Di sini ada pilihan untuk adaptive refresh rate. Terus sebagai info, dia touch sampling rate-nya 240 Hz. Lanjut, saya mau cek bagian notification panelnya nih ada apa aja nih. Nah, ini ada yang menarik nih. Ada link to Windows juga ya, jadi ke bagian fitur ini. Jadi kalau kalian mau kerja pakai laptop Windows, mau connect HP ini ke laptop Windows itu jadi gampang pakai fitur ini. Terus ada apa lagi yang menarik ya? Oh, ada NFC juga ternyata. Terus ada secure folder dan support Dolby Atmos juga. Coba saya cek ke bagian setting sekalian ya. Pertama bagian connection. Nah, di sini ada pilihan settingan NFC-nya nih. NFC and contactless payments. Lalu di bagian sound quality and effect. Nah, di sini ada pilihan Dolby Atmos dan Dolby Atmos for Gaming. Tapi kedua fitur ini baru bisa kita pakai kalau kita pakai earphone ya, colokan earphone atau pakai earphone Bluetooth misalnya. Oke, sekalian kita lihat lagi di bawahnya ada Battery and Device Care.
Nah, untuk storage-nya yang tersisa itu, yang tersedia itu sekitar 100 GB ya, 99,8 GB dari total 128 GB. Untuk memorinya, untuk RAM-nya yang tersisa 2, GB dari 6 GB. Dan kita cek ada fitur RAM Plus atau enggak. Ya, ternyata ada fitur RAM Plus, jadi kita bisa nambah virtual RAM dari 2 atau 4 ataupun 6 GB ya, sesuai kebutuhan kita lah. Lanjut ke bagian software. Untuk UI-nya menggunakan One UI 4.1 4.1 dan Android versionnya sudah Android 12. Jadi sudah menggunakan software yang terbaru ya. Terus ini baterai informationnya 5000 mAh, kapasitas baterai yang sudah cukup besar saya rasa untuk menunjang aktivitas kita sehari-hari. Oke, sekarang ke bagian hardware. Jadi Galaxy M33 5G ini pakai chipset yang sama dengan Galaxy A53, yaitu Exynos 1280. A53 yang harganya di kisaran 6 jutaan itu loh. Nah, dengan chipset ini sih menurut saya, kalau kalian cari performa harian yang cukup powerful ya, ini udah nyaman chipset ini. Karena saya udah tes di Samsung Galaxy A53. Itu reviewnya juga udah keluar. Kalian kalau mau nonton bisa kalian cek aja video kami. Lanjut sekarang ke bagian kamera ya. Nah, jadi ini kameranya kan ada 4 buah nih. Ada kamera utama yang beresolusi 50 megapiksel dengan f1.8. Terus ada kamera ultrawide yang resolusinya 5 megapiksel. Dan sisanya ada depth kamera dan makro kamera yang beresolusi 2 megapiksel. Kalau untuk kamera depannya ini dia resolusinya 8 megapiksel. Nah, sekarang kita lihat UI kameranya. Oke ya, bagian atas dulu nih ada settingan lampu flash, terus timer, rasio. Di sini ada pilihan 50 megapiksel ya. Nah, di sini bagian kamera settingnya ada scene optimizer juga, suggestion. Oh, di sini ada video stabilization juga. Terus ada pilihan auto HDR, kalian bisa matikan atau nyalakan. Saya biasa nyalakan. Lanjut di sini ada pilihan untuk menggunakan kamera ultrawide, kamera utama atau 2 kali digital zoom, ya. Terus untuk menu di bawahnya ini ada pilihan fun, portrait, video. Untuk perekaman video kita cek bisa merekam hingga resolusi apa. Nah, bisa hingga UHD 30 fps dan di sini ada pilihan Full HD 60 fps juga ternyata. Terus untuk fitur lainnya di bagian kamera ini ada mode Pro juga. Untuk mode Pro-nya ini juga cukup lengkap ya pengaturannya. Ada pengaturan ISO dari 50 sampai 3200, shutter speed dari 1/6000 sampai 10, exposure, terus fokus bisa manual juga, dan pengaturan white balance. Ya, cukup lengkap ya. Lanjut di bagian sini ada fitur single take juga. Ada night mode, mode food, panorama, makro, super slow motion, dan hyperlapse. Itu aja fitur-fiturnya. Untuk kamera depan, ini kamera depannya ultrawide ya. Bisa angle-nya hingga 123 derajat, terus bisa mode portrait juga. Dan mode fun-nya ini bisa dipakai di kamera depan. Kalau untuk video, perekamannya hingga Full HD 30 fps saja, jadi nggak ada pilihan 60 fps untuk kamera depan. Oke, jadi gimana Galaxy M33 5G ini menurut kalian? Apakah menarik? Kalau menurut saya sih ini menarik ya, mungkin desainnya terlihat biasa aja ya, karena pakai frame kamera kotak, terus bagian depannya juga masih belum pakai pansol, tapi Samsung kasih warna dan finishing yang menarik sih di seri ini. Terus kelihatan kalau fokus Samsung di HP ini adalah performa ya. Makanya dia dikasih chipset yang sama dengan Galaxy A53 supaya pengguna HP Samsung di kelas 3 jutaan, di bawah 4 juta itu bisa merasakan kenyamanan dalam penggunaan harian. Ya, saya rasa kalau kalian punya dana di bawah 4 juta untuk beli smartphone baru, bisa buru-buru ikutan flash sale karena varian tertingginya saat flash sale ini yang 8128 itu dibanderol dengan harga 4 juta kurang 1000. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Semoga video ini bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video berikutnya.